Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 5 dari kelas akuntansi 5 Shift 5. Saya akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dasar akuntansi mata kuliah teori akuntansi. Next. Agenda hari ini adalah yang pertama, akuntansi dan laporan keuangan, yang kedua ada para pengguna informasi akuntansi, yang ketiga ada organisasi pembentukan standar akuntansi di Amerika, yang keempat ada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, yang kelima ada standar akuntansi internasional, dan yang keenam ada standar akuntansi di beberapa negara. Yang pertama, akuntansi di laporan keuangan. Akuntansi menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Businessman Enterprise. Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif tertentu, informasi mengenai keuangan entitas ekonomi yang dimaksud akan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan diantaranya sebagai alternatif yang ada. Akuntansi secara ideologi berarti akuntansi dianggap sebagai alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur dalam sosial, ekonomi, politik, dan kapitalis. Akuntansi secara catatan historis berarti catatan ini akan menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Data historis akan dicatat dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan. Akuntansi berdasarkan bahasa bisnis adalah mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Akuntansi sebagai sistem informasi berarti akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan siklus akuntansi. Selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan data keuangan dan aktivitas perusahaan pada pihak yang berkepentingan. Tujuan utama laporan dari keuangan menurut APB nomor 4 adalah yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam pencarian laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensial perusahaan dalam penghasilan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan keaktifan dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Dalam pernyataan PSAK 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Topik selanjutnya adalah para pengguna informasi akuntansi. Untuk internal users biasanya digunakan oleh direktur manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi. Selanjutnya untuk external users biasanya digunakan oleh investor, kreditor, pemerintah, otoritas jasa kerja atau OJK, ekonomi, partisi, dan analisis. Selanjutnya adalah organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Standar akuntansi merupakan konsensus pada saat itu tentang cara pencatatan sumber daya ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi ini diperlukan dalam dunia profesional akuntansi termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus-menerus berubah dan berkembang mengikuti zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat, yaitu yang pertama ada Securities and Exchange Commission atau SIC. SIC dibentuk pertama kali pada tahun 1934 di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak publik. Seluruh perusahaan yang di mana sahamnya dimiliki publik diharuskan oleh SIC untuk melengkapi laporan-laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan informasi lainnya secara berkala mengenai peristiwa yang dianggap signifikan. SIC juga mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants atau EACPI. EACPI adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika yang didirikan pada tahun 1887. EACPI memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan penyelenggaraan ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Atas desakan SIC pada tahun 1939, EACPI membentuk Committee on Accounting Procedure atau CAP. Di tahun
1959, CAP dibubarkan dan digantikan dengan Accounting Principles Board atau APB. Sejak berdiri tahun 1959 sampai dengan dibubarkan pada tahun 1973, APB telah mengeluarkan 31 opini. APB dibubarkan atas dasaran dari hasil studi oleh White Committee. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board atau FISB. FISB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FISB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. Fungsi utama dari FISB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur FASB. GASB memiliki dewan penasehat yang bernama Governmental Accounting Standard Advisory Council atau GASIC. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. GAAP atau General Accepted Accounting Principles adalah standar yang diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang baku. GAAP bersumber dari IFASB, AICF, EACPA, dan ISIC. Keterangan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda. Hierarki ini mengelompokkan sumber utama GAAP ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah standar dan interpretasi FAAB, opini APB, dan buletin riset akuntansi EACPA. Yang kedua, buletin teknisi FASB, pedoman audit dalam akuntan industri EICPI, dan statement of position EACPA. Yang ketiga ada konsensus EITF dan IFASB dan buletin praktik EICPI. Yang terakhir ada interpretasi akuntansi EACPA, pedoman implementasi FASB, pernyataan dan jawaban, dan praktik-praktik yang dilakukan atau dipakai secara luas dalam industri. Selanjutnya adalah standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS diterbitkan oleh IASB pada tahun 1973. FASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan tanpa kesulitan seperti harga perolehan beberapa jenis persediaan, akuntansi untuk pertukaran aktiva non-moneter, pelaporan perubahan akuntansi, dan perhitungan laba per saham. Selanjutnya, ada standar akuntansi di beberapa negara. Untuk negara Jepang, penyusunan standar akuntansi di Jepang merupakan fungsi perusahaan dengan sejumlah input berupa input pendukung dari GPCA atau Japanese Institute of Certified Public Accountants. Dan dari Jerman merupakan negara di bawah hukum pajak. Persoalan pajak sangat mendominasi segala hal, di mana tidak ada perubahan keputusan yang terpisah dari hukum pajak berkenaan dengan pemilihan prinsip akuntansi dan akuntansinya juga. Sekian presentasi dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.